Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Silakan dilihat video berikut ini. Izin bertanya, pertanyaannya tolong jelaskan bagaimana sih menurut kalian dakwah itu mengajak bukan menghakimi, tapi menurut kalian? Izin bertanya, ini kan judul kalian kan pendekatan dakwah mengajak atau menghakimi. Tadi kan kalau soal Zahra kan tolong jelaskan. Nah, kalau saya minta tolong contoh dakwah dari menghakimi itu seperti apa? Terima kasih. Baiklah, izin bertanya, dalam konteks kalian kan pendekatan dakwah itu mengajak atau menghakimi. Di era sekarang ini yang paling menonjol di antara kedua itu menurut kalian yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hanisa Zahra. Pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana sih dakwah itu mengajak bukan menghakimi. Jadi dakwah mengajak bukan menghakimi memiliki arti bahwa berdakwah itu mengajak, bukan malah mencela atau menghina. Kita berdakwah harus menggunakan bahasa yang bagus, harus bersikap yang sopan. Karena dakwah itu bukan hanya dengan ilmu, tetapi harus dibersamai dengan adab atau etika. Dakwah itu menasehati, bukan malah melukai. Jadi jangan mudah kita menghakimi orang lain, karena semua manusia pasti memiliki dosa, memiliki aib. Tetapi Allah menutupi aib kita. Jangan pandang seseorang buruk, barangkali dia yang kita anggap buruk mempunyai 2 rakaat tahajud di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu apa urusan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, pertanyaan dari Mbak Putri Febrinawati, yang dimana pertanyaan itu yaitu, tolong contohkan bagaimana sih dakwah yang menghakimi itu. Sudah kita ketahui bahwa pengertian dakwah menghakimi itu mencakup berbagai aspek dan bentuknya bisa berupa menyalahkan, mencela, menghinakan, atau bahkan sampai mengkafirkan. Jadi dakwah yang menghakimi itu dakwah yang seperti itu ya, dakwah yang berupa mencela, menyalahkan, atau bahkan mengkafirkan tadi. Langsung saja ke contoh dakwah yang menghakimi itu yang gimana sih? Menurut saya, contoh dakwah yang menghakimi itu seperti contohnya ada dai yang akan pergi melaksanakan sholat di perjalanan. Dai itu melihat seorang yang sedang duduk di teras, sedang menggunakan handphone, sedang memainkan handphonenya, tidak melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam. Nah, si dai tersebut berbicara kepada orang yang sedang duduk di teras tadi, yang sedang memainkan handphonenya, berkata seperti ini, ayo sholat, orang yang gak sholat itu kafir loh. Nah, kata-kata seperti itu bisa disebut dengan dakwah yang menghakimi. Ya benar, kita mengajak seseorang untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat. Tetapi cara atau tutur katanya itu tidaklah benar. Itu yang disebut dengan dakwah yang menghakimi, atau bahkan tadi sempat ada kata-kata kafir, itu sudah bisa disebut mengkafirkan seseorang.
kita sebagai umat Islam diajarkan berdakwah. Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk berdakwah secara lemah lembut, untuk bertutur kata yang baik, berperilaku yang sopan, tidak dengan mencela, menyalahkan, atau bahkan mengkafirkan seperti tadi. Baiklah, mungkin hanya itu saja contoh dakwah yang menghakimi. Itulah contoh dari saya, dakwah yang menghakimi itu seperti itu. Oke, perkenalkan, nama saya Cindy. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ayunita. Di era sekarang ini, dakwah yang paling menonjol adalah, jadi saudara Ayunita, dakwah yang paling menonjol di era sekarang ini adalah dakwah menggunakan digital atau alat komunikasi, seperti membuat video-video kreatif yang bertujuan untuk memotivasi, memberikan wawasan yang terpelajar di era sekarang ini dan memiliki arti yang positif untuk orang yang melihat atau mendengarnya. Nah, jadi di era sekarang ini dakwah yang paling menonjol atau yang paling baik adalah dakwah menggunakan digital atau membuat video-video yang bermaknakan positif dan berwawasan untuk yang mendengar dan melihatnya. Terima kasih.